Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorak buat Tuhan kita. Selamat beribadah sore hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama siapkan hati kita. Kita juga bersyukur kalau pada kesempatan yang indah sore hari ini kita juga boleh turut ambil bagian di dalam perjamuan kudus di tempat ini. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang indah sore hari ini. Kami bersama-sama umat-Mu di JKI Proskuneo ini Tuhan. Kami boleh datang bersekutu bersama-sama mencari akan wajah-Mu. Dan sore hari ini kami juga bersyukur, kami juga boleh ambil bagian di dalam ibadah perjamuan kudus di tempat ini. Bukti kasih dan pengorbanan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami berdoa bila sore hari ini setiap kami umat-Mu, kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah nama-Mu kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib bagi kami. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari naikkan syukur. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar. Katakan karya-Mu. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan.
jemaat Tuhan akan suara tiada hentinya Bapa, tidak ada hentinya. Ku mengakui semua. Mari sekalian katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
dan penyembahan saudara yang terbaik. Mari bebaskan roh saudara. Kau hadir di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Berkaryalah, bekerjalah Kau di antara setiap kami, Tuhan. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan. Melalui puji dan penyembahan hamba-Mu di tempat ini, sebagai ucapan syukur kami, Tuhan, atas segala kebaikan yang kami terima daripada-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Kami sembah. Go
penuh sukacita. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Mari kita tepuk tangan bagi Allah kita. Telah ditebus dengan darah yang kudus, berkata pujian bagimu. Mari bersama-sama gereja Tuhan katakan, Kau mati kudusku sebagai pilihan yang katakan Kau besar dan hidup. Mari angkat tangan saudara bersama-sama. Berdiri sampai jumpa, berkabar-kabar orang kekal. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kebenarannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Ya, amin. Mari jemaat Tuhan bersama-sama, mari angkat suaramu. Kami akan terus, kami terus dengan darah yang kudus, berkata pujian bagimu. Kami balik kudus Tuhan, kami balik kudusmu sebagai Tuhan yang katakan Kau besar dan hidup. Mari angkat suara bersama-sama. Berlari sampai tujuan, berkabar-kabar kota dekat. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kebenarannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kami akan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan bersama-sama. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kebenarannya. Engkau sediakan untuk kami di setiap langkah. Kami akan pergi,
untuk bisa maju ke depan. Kita akan bersama-sama mendoakan anak-anak kita. Kita akan kedangkan tangan kita untuk anak-anak kita yang terkasih. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, berkumpul anak-anak yang Kau kasihi, berkati mereka satu persatu. Jadikan mereka kelak menjadi besar dan memuliakan nama-Mu. Diberikan kepandian, hikmat, marifat yang luar biasa. Jadikan mereka wanita yang bijaksana, penuh dengan hikmat, marifat, penuh kasih dan kekuatan. Berikan dia Tuhan menjadi seorang lelaki yang luar biasa, menjadi berkat dimanapun dia berada. Engkau jadikan wanita bijaksana, penuh dengan urapan, hikmat, marifat. Engkau berikan dia kepada yang lebih, hikmat, marifat terjadi. Berikan Tuhan segala apapun yang dicita-citakan terkabul dan memuliakan nama-Mu. Berikan dia kekuatan, kesehatan dan memuliakan nama-Mu, menjadi alat yang mulia. Dan kelak besar dia akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Berikan kepada yang lebih dan sukacita surgawi turun ke atasnya. Berikan keberhasilan, berikan kesuksesan, keberhasilan. Jadikan dia hamba Tuhan maupun pengusaha maupun apapun yang terjadi, tetap ada memuliakan nama-Mu. Jadikan anak ini Tuhan, anak yang penuh dengan kasih kemurahan dan berkenan di hadapan-Mu, penuh dengan kekuatan. Diberikan kebijaksanaan, hikmat, manfaat kepada yang lebih. Engkau penuh dengan urapan, diurapi Tuhan, diperkenan Tuhan. Engkau diberikan Tuhan sukacita kepada yang lebih dan mata Tuhan selalu tertuju kepadamu. Tuhan berikan dia hikmat, marifat kepada yang lebih, urapan terjadi untuk Engkau. Berikan dia juga Tuhan keberhasilan, hikmat, marifat, kepandian, keberhasilan, urapan Tuhan turun ke atas Engkau. Tuhan Kau memberkati para pembimbing ini Tuhan. Jadikan mereka penuh dengan hikmat, marifat, membawa anak-anak-Mu itu semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Berikan mereka Tuhan suatu kerinduan untuk terus memupuk benih-benih ilahi yang terjadi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Tuhan memberkati semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita, siapkan hati kita bersama-sama. Sore hari ini kita akan terima firman Tuhan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan buat kita. Terima kasih. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Mari coba Tuhan naikkan puji bersama-sama. Di dalam segala amin, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang sekali lagi dengan segenap hatimu. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Walaupun 1000 tangan manusia hendak menarik Kau jatuh, walaupun banyak sekali topan ataupun badai yang hendak menjatuhkan, tapi kami ingin percaya dengan tangan kuasa dan tangan ajaib-Mu, Engkau sanggup menarik kami ke atas. Kami yakin percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu. Kami rasakan Roh-Mu mencengkeram setiap hati kami. Kami rasakan Tuhan kehadiran-Mu sangat kuat. Dan kami yakin percaya saat ini Tuhan, Engkau akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat untuk umat-Mu Tuhan. Engkau akan berbicara, Engkau akan curahkan isi hati-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan mulut lidah bibir hamba-Mu yang Engkau sedang persediakan Tuhan hamba-Mu. Kami yakin percaya ibadah ini yang Engkau memimpin. Ibadah ini yang Kau sebagai gembala agung kami. Engkau membawa ibadah ini menjadi ibadah yang betul-betul membawa kami masuk di dalam urapan yang baru, akan membawa kami masuk lebih dalam mengenal Engkau. Karena kami ingin percaya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami akan belajar menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami yakin percaya sore hari ini Tuhan akan terjadi terobosan mujizat untuk umat-Mu. Kami yakin percaya ada pesan yang akan sampaikan bersiap kami. Kami sediakan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Kami sediakan telinga kami dan mata rohani kami untuk kami bisa memandang jauh ke depan. Ada rencana-rencana yang dahsyat untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami rasakan urapan itu mengalir pada saat ini. Kami rasakan kuasa-Mu terjadi dan urapan itu terjadi saat ini. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapa berbicaralah. Kami sudah persiapkan Tuhan hati kami, dan Engkau sudah sediakan hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Pendeta beri contoh. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya?
Puji Tuhan ya, luar biasa kita bisa berkumpul hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Susi, juga Bapak Ibu Diaken untuk kepercayaannya saya bisa berbagi firman Tuhan buat kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang satu tema, yaitu Living in Harmony. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Living in Harmony. Apa sih artinya living in harmony itu? Artinya hidup dalam keseimbangan, hidup dalam harmoni, hidup dalam keselarasan. Karena kalau kita hidup di dunia ini nggak seimbang, nggak selaras, nggak harmoni, pasti hidup kita jadi ruwet, ya. Hidup kita jadi banyak hal-hal yang harusnya nggak perlu kita alami, lalu kita alami, ya. Nah, mari kita buka Alkitab sama-sama tentang hidup dalam keharmonisan ini di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu sambung dengan ayat yang genap, bersaut-sautan dengan saya, lalu terakhir ayat 5 kita akan baca sama-sama dan kita akan amenkan bersama-sama. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Saya awali demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ayat 2 sama-sama. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat 4. "Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem?" Ayat 5 sama-sama. "Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Yang percaya katakan amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, bahkan dengan setia melakukannya. Bapak Ibu, dari kisah yang singkat ini kita akan belajar tentang kehidupan yang harmoni, kehidupan yang seimbang, selaras antara kita manusia dengan Allah. Lalu keseimbangan kita manusia dengan sesama. Dan kita juga akan melihat satu makna tentang keseimbangan kita manusia dengan diri kita sendiri. Jadi yang namanya keseimbangan atau harmoni itu berkaitan yang pertama dengan apa? Allah. Yang kedua berkaitan dengan sesama. Yang ketiga berkaitan dengan diri sendiri. Ini hal yang sangat penting. Saya melihat di dalam kisah ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh di hati saya dan saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Ceritanya begini, perhatikan baik-baik. Saya mau ngomong latar belakang dulu. Yesus bersama murid-muridnya, mereka itu pelayanan ada di daerah Yudea dan Galilea. Ya. Nah, waktu itu Yesus akan pergi ke Yerusalem bersama murid-muridnya. Ketika hampir mendekati Yerusalem, ya, ada orang-orang yang datang kepada Yesus memberikan kabar tentang sebuah peristiwa yang baru-baru terjadi di Yerusalem. Pada waktu itu Yerusalem di bawah pimpinan wali negeri Pilatus. Ada orang-orang yang berkata kepada Yesus bersama rombongan, diberitakan begini, bahwa terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Romawi kepada orang-orang Galilea. Lalu mereka itu mengucurkan darah, darahnya itu dicampur dengan darah binatang, lalu dikorbankan bersama-sama pada mezbah korban bakaran di Bait Allah. Ini serem nggak, saudara? Orang Galilea datang ke Yerusalem, disiksa sama tentara Romawi, darahnya itu ditampung, dicampur dengan darah binatang, lalu sama-sama dipersembahkan sebagai korban bakaran, korban persembahan di Bait Allah. Dilakukan oleh orang Romawi kepada orang Yahudi. Berita itu disampaikan kepada Yesus dan itu didengar juga oleh para murid-muridnya. Saudara-saudaraku,
Tentu ini bukan berita yang enak didengar. Ini berita yang sangat mengerikan. Belum pernah ada peristiwa penyiksaan lalu darahnya dicampur dengan darah binatang lalu dipersembahkan kepada Allah. Tetapi yang luar biasa, Yesus itu memberikan sebuah tanggapan yang tidak diperkirakan oleh orang banyak. Coba perhatikan ayat yang kedua. Yesus menjawab mereka atas berita tadi itu. Yesus bilang begini, kamu kira orang-orang Galilea ini yang darahnya ditumpahkan, yang disiksa, kamu menganggap mereka dosanya lebih besar daripada dosa semua orang Galilea lain. Hanya karena mereka mengalami penyiksaan itu. Kamu menganggap mereka ini banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak pelanggarannya. Ya. Lalu Yesus memberikan sanggahan. Yesus memberikan sikap yang menurut Yesus ini sangat tepat. Yesus berkata apa? Bahwa tidak seperti itu, tidak seperti yang kau sangkakan. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Yesus memberikan sanggahan kepada orang-orang yang membawa kabar tidak enak ini. Ingat, Yesus itu mulai pelayanan di daerah Yudea dan Galilea. Bahkan murid-muridnya Yesus, mayoritas sebagian besar itu penduduk Galilea. Siapa orang-orang Galilea yang diangkat jadi muridnya Yesus? Petrus, Yohanes, Yakobus, Filipus, Andreas. Itu para nelayan semua. Apa maksud berita ini disampaikan kepada Yesus, Bapak Ibu? Ada beberapa alasan kemungkinan yang muncul. Yang pertama, saya catat, berita itu disampaikan kepada Yesus supaya Yesus dan murid-muridnya itu meratapi nasib dari korban yang sudah disiksa tadi, yang sama-sama kampung halamannya dari Galilea. Karena murid-murid Yesus juga orang-orang Galilea. Supaya mereka berempati, mereka supaya bersimpati, supaya mereka itu turut berduka cita, turut sedih. Ya, berarti ini menebar berita kesusahan. Ada kemungkinan yang kedua, yaitu supaya Yesus dan murid-muridnya menjadi marah dengan pemerintah Romawi. Lalu supaya Yesus dengan diam-diam berusaha membuat gerakan pemberontakan melawan pemerintah Romawi. Karena semua orang di situ tahu Yesus sering disebut-sebut sebagai Mesias. Mesias dalam konsep orang Yahudi itu adalah panglima perang yang akan membawa bangsa Israel dalam pemberontakan melawan pemerintah Romawi. Itu konsep Mesias menurut orang Yahudi pada waktu itu. Alasan yang ketiga, kemungkinan yang bisa saja terjadi, berita itu disampaikan kepada Yesus dan murid-muridnya supaya Yesus dan murid-muridnya itu terpojokkan, tersudutkan, dengan tujuan untuk menyindir Yesus dan semua murid-muridnya bahwa orang Galilea itu semuanya berdosa. Semua orang Galilea itu adalah orang-orang rendah yang pantas untuk dihukum dan pantas untuk menderita. Kenapa itu bisa muncul seperti itu? Dari tiga kemungkinan yang saya sebutkan tadi, kira-kira kemungkinan mana yang paling pas? Kalau menurut jawabannya Yesus, kira-kira kemungkinan mana yang paling pas? Kemungkinan yang ketiga. Orang-orang Yerusalem ini menyudutkan Yesus. Mereka memojokkan Yesus karena Yesus ini dianggap orang Galilea juga. Mereka nggak senang sama Yesus. Yesus itu dipepet, Yesus itu disudutkan, Yesus itu disindir terus. Ya, karena menganggap orang Galilea itu orang kasta paling rendah. Saya mau tanya, siapa yang pernah pergi ke Holy Land? Angkat tangan. 1, ada lagi 2, ada lagi 3, 4. Waktu ke Holy Land masuk ke Yerusalem nggak? Waktu bisnya masuk Yerusalem pasti diajak nyanyi dong sama pemimpin rohaninya. Oh Yerusalem, kota mulia. Yang nggak pernah ke Holy Land pasti bingung. Beneran Pak? Saya dulu memimpin itu di bis, saya nyanyi. Begitu masuk Yerusalem, suasananya beda nggak dengan suasana Galilea? Di Tiberias, di Yeriko, begitu masuk Yerusalem, suasananya langsung kaku. Saudara, kalau masuk Yerusalem, orang Yerusalem itu punya pemikiran bahwa mereka itu orang yang paling suci. Mereka orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan, orang yang paling layak.
Makanya kalau ke Holy Land, jangan sekali-kali berdebat dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Terutama yang pakai jas hitam, topinya tinggi, di sininya melungker-melungker. Jangan sekali-kali berdebat sama mereka. Mereka itu Yahudinya bukan sekedar Yahudi, tapi ortodok. Mereka kalau melihat kita lagi beribadah, lagi doa di bait Allah, mereka tidak sungkan meludahi kita. Karena mereka menganggap orang-orang di luar golongan mereka itu orang-orang yang layak dihina, layak dipandang rendah. Saudara kalau nginep di Yerusalem, masuk hotel, saudara kalau duduk makan di restoran di hotel di Yerusalem, pasti sudah di briefing dulu. Betul ya? Nggak boleh mengeluarkan abon, sambal, bawang, telur asin, dendeng, nggak boleh. Sekali saudara duduk di restoran hotel di Yerusalem mengeluarkan benda asing dari luar, Anda belum makan pun sama petugasnya diringkesin masukkan tong sampah. Betul? Kalau di daerah Israel yang lain nggak seperti itu. Ya, kalau saudara nggak bisa makanan-makanan yang ada di sana, pengennya makan dendeng abon, silahkan makan di kamar, nggak boleh di restoran. Orang Yerusalem itu bukan memandang orang di luar negeri mereka saja yang dianggap orang golongan kesekian. Mereka menganggap sesama orang Yahudi pun, kalau itu di luar Yerusalem, mereka anggap mereka itu golongan nomor sekian. Yesus baru masuk Yerusalem, sudah dikasih berita yang seperti ini. Dan Yesus merasa ini adalah muatan menyudutkan, ada unsur memojokkan. Makanya Yesus berkata dengan terus terang, kamu menganggap orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Bahkan Yesus mengambil sebuah peristiwa pembanding untuk menyanggah pernyataan orang-orang Yerusalem. Yesus mengemukakan sebuah peristiwa di dalam ayat yang keempat. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Jadi, rupa-rupanya beberapa waktu yang lalu ada peristiwa heboh di Yerusalem. Ada 18 orang ketimpa menara dekat Siloam. Di mana Siloam? Siloam ada di dalam Yerusalem. Dan semua 18 orang itu mati ketimpa menara. Lalu Yesus berkata, kalau kamu menganggap orang Galilea yang darahnya ditumpahkan itu dosanya lebih besar daripada orang-orang Galilea lain, maka kamu juga pasti akan berpikir orang-orang Yerusalem yang ketimpa 18 orang karena kejatuhan menara, itu mereka juga pasti menurut kalian dosanya lebih besar daripada dosa orang-orang Yerusalem yang lain. Artinya kalian orang-orang Yerusalem pun yang menganggap paling suci, paling layak, paling berkenan di hadapan Allah, mungkin anak emasnya Allah, kalian pun juga tidak luput dari yang namanya musibah, tidak luput dari yang namanya malapetaka. Jadi kalau mau mengambil sebuah penilaian, harus menilai secara fair, harus menilai secara adil, harus proporsional, jangan memilah-milah, jangan pilih-pilih. Oh, orang Galilea, orang hina, orang yang layak menderita, layak disiksa, pantas itu. Tapi kalau orang Yerusalem, ini eksklusif, anak-anak emas, orang-orang yang sangat diperkenan Allah, tidak mungkin akan menderita. Hati-hati, kita akan belajar tentang living in harmony. Saudara-saudaraku, kita lihat di dalam peristiwa ini ada satu hal yang penting. Hidup di dunia ini kalau mau harmoni, ingin tenang, ingin tentrem jiwa kita, jangan suka membanding-bandingkan. Amin. Bilang sama sebelahnya, jangan banding-bandingkan. Sudah ada lagunya kan ya? Wong kok kene kok dibanding-banding. Hati-hati loh saudara. Kalau kita mulai masuk di dalam jebakan membanding-bandingkan, hidup kita mulai kacau, hidup kita mulai gak seimbang, hidup kita mulai terganggu. Ada orang seringkali melihat orang lain, dia kok punya berlian ya, aku kok enggak.
Dia punya tas bermerek, aku kok enggak. Wih, dia punya iPhone terbaru, aku kok enggak. Wih, dia dipakai Tuhan luar biasa ya, mimpin pujiannya luar biasa di Urapi, khotbahnya luar biasa di Urapi ya, aku kok kalah. Hati-hati ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sih, pengen tahu sih, aku sama dia cantik mana, biaya perawatanku setiap bulan berapa yang lebih mahal dibandingkan dengan dia. Sih, pengen tahu sih, dia sama aku ganteng mana, dia sama aku kaya mana. Hati-hati kalau kita mulai terjebak masuk dalam kesukaan membanding-bandingkan, maka hidup kita mulai kacau. Bilang sama sebelahnya, mulai kacau. Karena itu adalah jebakan setan. Perhatikan kata-kata saya. Kalau kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, akan terjadi dua kemungkinan. Kalau kita melihat diri kita ini kalah dibandingkan dengan orang lain, maka yang muncul di hati kita adalah satu, minder. Betul? Ya, aku tidak sekaya dia. Ya, aku tidak secantik dia. Aku tidak sehebat dia. Aku tidak sepintar dia. Aku tidak seganteng dia. Ya, aku nggak dipakai Tuhan sehebat dia. Minder. Minder itu adalah perasaan kalah yang pasif. Ulangi, perasaan kalah yang pasif. Munculnya perasaan apa? Minder. Minder itu apa? Rendah diri, mengasihani diri sendiri. Tapi kalau kita melihat diri kita kalah, kemungkinan yang berikutnya adalah kita menjadi orang iri. Iri itu satu saudara kandung dengan minder. Bedanya, iri adalah perasaan kalah yang aktif. Apa Bapak Ibu? Perasaan kalah yang aktif. Orang iri bisa bertindak untuk menjegal, nyerobot, nyikut, memfitnah, dan seterusnya. Yang satu pasif, yang satu aktif. Kalau minder, dia cuma baper sendiri. Tapi kalau iri, dia mulai ada tindakan ingin mencelakai orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Itu adalah sama-sama perasaan kalah. Bagaimana kalau kita membandingkan yang muncul perasaan unggul, perasaan menang? Ketika kita melihat diri kita lebih unggul dari orang lain, kita melihat diri kita lebih hebat dari orang lain, maka muncullah perasaan yang pertama, sombong. Sombong sama dengan tinggi hati. Orang yang sombong tinggi hati akan memandang rendah orang lain. Itulah yang ada di dalam kehidupan orang Yerusalem. Memandang orang lain itu lebih rendah. Ya. Dan ketika kita melihat diri kita lebih unggul, lebih menang daripada orang lain, selain muncul perasaan sombong itu perasaan menang yang pasif. Menang yang pasif, apa namanya? Sombong, tinggi hati. Tapi kalau yang muncul perasaan menang yang aktif, namanya arogan. Apa Bapak Ibu? Arogan. Arogan itu bisa menghalalkan segala cara untuk menghabisi orang itu, untuk menjatuhkan orang itu. Dia ingin merusak kehidupan orang lain. Kalau dia sudah arogan, itu dia akan merajalela. Makanya ada sebutan raja tega. Pernah dengar kata istilah raja tega? Ya. Yesus baru masuk Yerusalem, sudah disodori berita yang tidak enak, yang ada nuansa nyindirnya itu. Maka Yesus menjawab dengan jelas, dengan gamblang. Maka itu kita hidup di dunia ini, kalau mau harmoni, mau seimbang, jangan membanding-bandingkan. Kalau kita tetap ngotot ingin banding-bandingkan, ayo kita bandingkan diri kita dengan Tuhan Yesus. Kita menyadari diri kita nggak ada apa-apanya. Betul? Semua yang kita punya, semua yang kita bisa, karena anugerah Tuhan. Bilang sama sebelahnya, itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu apa? Anugerah itu artinya pemberian daripada Allah yang diberikan kepada kita manusia, yang seharusnya kita manusia tidak layak untuk menerimanya. Itu anugerah. Apa sih yang bisa kita sombongkan Bapak Ibu? Di dunia ini semuanya cuma titipan, semua cuma kesempatan. Tidak ada yang bisa kita banggakan itu sebagai jasa kebaikan kita atau karya kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bilang sama sebelahnya, semua karena kemurahan Tuhan.
Saudara-saudaraku yang terkasih, ya, makanya hidup kita di dunia ini kalau mau harmoni, daripada kita ruwet cari aman saja, jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, orang-orang Yerusalem ini mulai membandingkan kelayakan mereka, rohani mereka di hadapan Tuhan itu dibandingkan dengan levelnya orang Galilea. Maka Yesus memberikan apologet, Yesus memberikan perbantahan, ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat sebetulnya apa sih makna dari jawaban Yesus ini dengan kehidupan yang harmoni ini. Yesus menyangkal bahwa orang Galilea yang dihukum mati, yang dihukum disiksa tadi itu memang bisa saja mereka berdosa, karena tidak mungkin ada orang yang luput dari dosa. Tapi bukan berarti itu alasan menuduh mereka dosanya lebih banyak atau lebih besar, dosanya lebih parah daripada dosa orang Galilea yang lain. Maka kita akan melihat kehidupan yang harmoni itu bagaimana. Kalau yang pertama, kita menyadari bahwa Allah kita itu penuh kasih karunia. Allah kita itu penuh dengan anugerah. Dia tidak menghukum kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Kita semua berdosa. Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia beroleh keselamatan dan hidup kekal. Amin. Saya waktu berdoa di kamar, saya hancur hati, saya menikmati hadirat Tuhan. Tiba-tiba di hati saya itu ada seperti suara orang bernyanyi lagu kuno, lagu jadul. Lagunya berkata begini: Tuhan selalu ampuni. Pernah dengar lagu ini? Dan lupakan yang sudah, Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Mazmur 103 ayat 10, 11, 12. Dia mengampuni kita, tidak menghukum kita. Dia memberikan keselamatan anugerah buat kita. Dia melemparkan dosa kita seperti jauhnya timur daripada barat dan tidak diingat lagi. Allah itu yang mengampuni kita, tidak menghukum kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Tapi jangan salah, lalu kita pakai ayat ini, lalu kita mulai mengikuti paham hyper grace. Oh, Tuhan penuh kasih karunia, Tuhan penuh pengampunan, Tuhan penuh anugerah. Lalu kita berbuat dosa apapun, lalu berpikir kita tetap masuk surga. Itu namanya hyper grace. Kasih karunia anugerah yang kebablasan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Allah itu tidak menghukum kita setimpal dengan dosa kita, diwujudkan dengan hadirnya Yesus, tidak lama lagi kita merayakan Natal. Yesus hadir jadi tumbal supaya Dia menanggung segala kutuk dosa kita, dan kita dilayakkan untuk menerima keselamatan hidup kekal. Di dalam Kristus Yesus kita dilewatkan daripada kebinasaan. Di dalam Yohanes pasal 8, peristiwa perempuan yang ketangkep basah berbuat zina, Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa silakan melempar batu untuk pertama kali kepada wanita ini. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang berani. Semua satu persatu pergi meninggalkan wanita ini. Hanya tinggal Yesus dan wanita ini. Yesus bertanya, di mana semua orang tadi? Tidak ada, semua sudah pada pergi. Yesus berkata apa? Demikian juga dengan aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak menghukum kita setimpal dengan dosa kita. Artinya kalau kita sadar hidup ini harus harmoni, maka kita harus berdamai dengan Allah. Amin. Bilang sama sebelahnya, berdamai dengan Allah, menjalin relasi dengan Allah. Jangan hidup ini mengandalkan kepandaian sendiri, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita sadar kita hidup ini tanpa Yesus, tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita sangat bergantung dengan penyertaan Tuhan. Terus berdamai dalam kasih anugerah Tuhan. Bukti selanjutnya, penjahat di sebelah Yesus pernah berkata, Tuhan, ya, jika engkau di Firdaus, ingatlah akan aku. Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat itu belum sempat dibaptis, belum sempat pergi beribadah, belum
belum sempat pelayanan, dia nasibnya sudah ditentukan di atas kayu salib di sebelah Yesus. Dan dia berkata, jika engkau di Firdaus, ingatlah akan aku. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu membuktikan bahwa Allah kita itu penuh dengan kasih karunia pengampunan buat kita. Yang lain apakah bisa menjamin seperti itu? Enggak. Makanya itu alasan pertama kenapa kita pilih Yesus. Karena Yesus memberikan kita hidup kekal, memberikan kita keselamatan, memberikan kita surga, memberikan kita pengampunan dosa. Itu nggak bisa dibeli dengan uang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Allah itu bebas melakukan apapun terhadap diri kita yang hanyalah ciptaannya. Dia maha bijaksana dan dia tidak bisa dibatasi dengan seluruh mekanisme hukum di dunia ini, ya. Allah kita itu luar biasa. Seringkali orang berpikir, oh kalau menderita, kena musibah, kalau menderita, kena celaka, itu pasti berdosa. Itu kan manusia kan? Ketika ada kecelakaan, ketika ada sakit, orang selalu berpikir begini, itu pasti karma gitu. Itu pasti dosa itu. Dia pasti ada kesalahan. Padahal di mata Tuhan belum tentu. Makanya kita jangan suka begini Bapak Ibu. Apa ini? Menghakimi. Ingat, satu jari menunjuk orang lain, 3 jari menunjuk diri sendiri. Kita menghakimi orang lain, penghakiman itu akan dipakai Tuhan untuk menghakimi kita. Makanya kalau mau harmoni dengan sesama, jangan menghakimi sesama kita. Bilang sama saudaranya, jangan menghakimi. Tidak selalu orang yang kena musibah itu karena dosa. Bilang sama sebelahnya, nggak selalu karena dosa. Kalau Anda gampang menganggap itu karena dosa, baca Alkitabmu belum lengkap. Pernah tahu peristiwa Ayub? Ayub dipuji Tuhan nggak? Ayub pasal 1. Ayub dipuji Tuhan nggak? Hai iblis, dari mana kamu? Oh, dari perjalanan keliling dunia. Iblis, kamu tahu nggak hambaku Ayub? Dia orang yang jujur, saleh, takut akan Allah, dan menjauhi Allah. Itu bangga sama Ayub dengan 4 karakternya Ayub. Jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Hebat Ayub itu. Setan bilang apa? Ya iyalah, Ayub itu jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Karena engkau memagari miliknya, engkau melindungi hartanya, melindungi kesehatan dan keluarganya. Coba pagarnya diangkat, aku kerjain Ayub, pasti murtad. Tuhan bilang apa? Silahkan engkau kerjain Ayub, tapi jangan jamah tubuhnya. Boleh bangkrut, boleh habis, boleh pailit, boleh melarat, tapi nggak boleh sakit. Jangan jamah tubuhnya, dikerjain sama iblis. Habis semua. Tuh, Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub hebat. Lalu setan itu pulang, ditantang sama Tuhan. Gimana? Betul kan kata saya? Ayub itu hebat kan? Setan tidak terima, bilang apa? Ya iyalah, dia masih setia, dia masih beriman, karena tubuhnya masih sehat, dia masih bisa kerja lagi, dia punya relasi, dia punya teman, dia bisa bangkit lagi dalam usahanya. Coba kalau kau mengizinkan aku kerjain kesehatannya, aku kasih penyakit, pasti dia murtad. Coba pagarnya diangkat. Tuhan bilang apa? Silahkan kau kerjain, tapi sayangkan nyawanya. Boleh sakit, tapi nggak boleh mati. Mau sakit sampai parahnya 90,9% boleh, tapi nggak boleh 100%. Boleh koma, tapi nggak boleh titik. Di situ Tuhan kasih apa? Batas. Ini boleh, ini nggak boleh. Semua ada dalam kendali Tuhan. Betul? Setan kerjain Ayub, sakit dari kepala sampai kaki, infeksi semua, sampai seperti zombie. Ya. Di situ Ayub pun tetap setia kepada Allah. Istrinya sudah bilang, Papa, lebih baik ye mati aja. Kutuki Tuhan Allah, ye mati. Ayub bilang apa? Bicaramu kayak perempuan gila. Ayub dalam semuanya itu tidak berdosa.
Ayub tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahan, tidak ada karma, tetapi dia mengalami penderitaan. Apakah itu karena dosa? Bukan, tapi karena Tuhan mengizinkan itu terjadi sebagai contoh bahwa semua penderitaan manusia di dunia tidak ada yang separah Ayub, dan Ayub pun bisa dipulihkan Allah kalau Allah punya kehendak. Demikian juga dengan kita. Masalah kita nggak separah Ayub, nggak setragis Ayub. Percayalah bahwa Allah itu yang pegang kendali untuk semua. Makanya kalau kita belajar ini, kita nggak boleh menghakimi orang lain. Dikit-dikit bilang itu dosa, itu karma, itu pelanggaran. Jangan. Ya, tidak semua orang yang kena musibah itu karena dosa. Anda pernah tahu ada orang buta yang dibawa kepada Yesus? Orang bilang apa? Ini buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya tanya, menurutmu ini dosanya siapa? Dosanya dia atau dosa orang tuanya? Yesus bilang apa? Bukan dosa orang tuanya, bukan dosa dia, tapi supaya melalui penyakitnya ini pekerjaan Allah dimuliakan. Berarti semua bisa dipakai Tuhan untuk berurusan dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau hidup kita mau harmoni, mau seimbang, mau selaras, kita nggak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak boleh menuding dan menilai orang lain seenak kita. Kita melihat bahwa Allah itu penuh kasih karunia, penuh anugerah, penuh dengan pengampunan, penuh dengan segala skenario, penuh dengan segala rencana yang nggak terpikirkan oleh akal pikiran manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, ketika Yesus berkata kepada orang banyak, ya, sangkamu orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu, ya, berarti Yesus memberikan sebuah penjelasan bahwa apa yang dialami orang lain sebagai musibah, sebagai penderitaan, itu harus menjadi peringatan untuk kita belajar introspeksi dan evaluasi. Amin. Jangan buru-buru menghakimi, tapi semua peristiwa yang dialami orang lain itu jadi bahan perenungan buat kita. Untuk kita ini lebih hati-hati, lebih mawas diri, lebih suci, lebih dalam pertobatan, karena semua bisa diizinkan Tuhan terjadi di depan mata kita. Itu menjadi cermin, menjadi contoh, menjadi sebuah pembuktian. Jangan sampai kita ada dalam peristiwa yang sama. Jangan sampai kita mengalami peristiwa yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, Allah itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Apa yang dialami penderitaan oleh orang-orang lain, jadikanlah itu bahan untuk introspeksi. Bilang sama sebelahnya, untuk introspeksi. Karena kalau kita mau cermati hidup kita, kita mau renungkan hidup kita ini nggak lebih benar dari orang lain. Yang setuju katakan amin. Kita nggak lebih suci dari orang lain. Kita nggak lebih layak dari orang lain. Orang lain bisa mengalami itu. Peristiwa yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Maka sebelum itu terjadi, jadikanlah peristiwa yang dialami orang lain itu bahan untuk evaluasi, bahan untuk kita merenung. Jadi bahan untuk kita ini mengingatkan diri kita sendiri agar kita ini lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jangan kita gampang menghakimi orang lain, ya, karena penghakiman yang kita pakai menghakimi orang lain akan dipakai Tuhan untuk menghakimi diri kita. Kita jangan menganggap orang lain itu kalau menderita pasti karena dosa, pasti karena kesalahan. Belum tentu. Kalau Anda baca kisah para rasul, ada yang namanya Stefanus. Stefanus itu siapa? Diakonia, pelayanannya membantu orang-orang miskin. Dia cinta kepada Tuhan, tetapi dia dilempari batu sama orang-orang Yahudi, para tua-tua Yahudi. Allah tidak menolong Stefanus sampai Stefanus mati. Di saat Stefanus mau mati, dia melihat Yesus berdiri menyambut dia. Dia tidak luput dari penderitaan, dia tidak luput daripada musibah, tetapi itu dipakai Tuhan menjadi benih yang harus mati supaya terjadi kelahiran baru. Benih baru muncul, yaitu Saulus bertobat jadi Paulus. Semua dipakai dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, jangan menganggap orang lain yang menderita, yang kena musibah, itu pasti karena dosa dan mereka pantas untuk mengalami itu.
nanti malah kita tanpa sadar jadi Farisi-Farisi modern. Tanpa sadar kita menjadi orang-orang yang menganggap diri kita lebih suci daripada orang lain, yang bisa seenaknya menghakimi orang lain. Dan yang berikutnya, jangan kita menganggap keberuntungan diri kita, kenyamanan hidup kita itu sebagai dasar untuk bermegah diri atas perkenanan Tuhan. Sikap demikian adalah salah. Seringkali saya ini ketemu dengan beberapa orang. Saya pernah berjumpa dengan seorang tante yang wanita bisnis, ya, businesswoman sukses. Dia berjuang menghidupi anak perempuannya satu sampai anaknya itu lulus kuliah. Dan ibu ini atau tante ini orangnya tangguh. Saya katakan dia Wonder Woman. Lalu dia pernah bersaksi kepada saya, tuh lihat si A, si B, si C, kasihan yang hidupnya begini. Mereka itu pasti ada pelanggaran, pasti ada kesalahan di hadapan Tuhan. Saya cuma senyum. Lihat AI diberkati Tuhan. Dia tunjuk dirinya sendiri. Lihat saya disertai Tuhan. Usaha saya makin maju. Saya bisa kirim barang sampai ke Indonesia Timur, Indonesia Barat. Ya, saya omsetnya meningkat. Saya bisa beli rumah lagi, saya bisa beli gudang, mobil saya ganti, saya bisa keliling luar negeri setahun 2 kali. Oh, saya diperkenan Tuhan, saya diberkati Tuhan. Wah, saya diam-diam kan AI ini mulai terus naik. Waduh, lupa daratan ini. Dia menganggap segala berkat, kemujuran dan keberuntungan, kenyamanan itu adalah wujud perkenanan Tuhan. Hati-hati loh. Saya mulai berpikir, waduh kasihan, orang ini mulai terbuai dalam kenyamanan, dianggap semuanya itu pasti perkenanan Tuhan. Hati-hati. Saya mau tanya, ada nggak di Alkitab Kejadian sampai Wahyu Tuhan itu bilang gini, percayalah kepadaku, atau Yesus bilang begini, percayalah ikutlah aku, kamu akan kaya? Ada ayatnya? Oh ada Pak, Yohanes 11:25, akulah gembala yang baik, ya. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup dalam segala. Oh itu Pak ayatnya Pak. Tunggu dulu, baca di rumah Yohanes 11:1 Fatsal. Apakah Yesus bicara tentang harta? Apakah Yesus bicara tentang kekayaan, materi, kesuksesan? Kalau kita berpikir Yohanes 11:25 itu Yesus bicara tentang kekayaan, kesuksesan, mari kita berpikir secara logis, ya. Percayalah kepadaku, kamu akan beroleh hidup dalam segala kelimpahan. Berarti orang yang tidak percaya kepada Yesus harusnya miskin semua, melarat semua. Orang-orang zaman sebelum Yesus datang, zaman Abraham, zaman Musa, harusnya melarat semua. Kenyataannya ada yang kaya. Bahkan orang zaman sekarang yang tidak percaya Yesus, ada yang kaya, sukses. Kalau Yesus berkata, siapa percaya kepadaku akan berkelimpahan, berarti semua orang yang percaya kepada Yesus harusnya kaya semua. Ada nggak orang yang percaya Yesus tetap miskin? Ada. Tetap menderita? Ada. Berarti Yesus berkata hidup dalam kelimpahan itu bukan materi, bukan secara bendawi, bukan. Yesus berkata, percayalah kepadaku, akan beroleh hidup dalam segala kelimpahan. Itu kelimpahan dalam arti spirit, dalam arti rohani. Saudara difitnah orang, saudara dimaki-maki orang, saudara lagi ada masalah berat, tapi hatimu tenang, ada damai, mengampuni, mengasihi, melepaskan dengan ikhlas, itu kelimpahan. Itu nggak bisa dimiliki oleh orang di luar Yesus. Betul? Saudara dihina orang, difitnah orang, dijelek-jelekkan orang, saudara tetap damai, tetap tenang, bisa tidur nyenyak, bisa memberkati dan mengampuni. Itu nggak bisa dilakukan oleh orang di luar Yesus, hanya orang di dalam Yesus. Makanya Yohanes 11:25 itu jangan diarahkan ke penafsiran yang lain. Itu tetap bicara tentang hal yang rohani. Bapak Ibu, kita belajar jangan menganggap diri kita itu beruntung, mujur itu sebagai perkenanan Tuhan. Karena setan pun bisa kasih kaya,
kok nggak ada yang amin, kok rasanya nggak percaya, rasanya nggak terima. Mohon maaf ya, orang yang pergi ke Gunung Kawi bisa lebih kaya daripada orang yang datang ke JKI Proskuneo. Kalau kita berpikir ikut Tuhan Yesus itu harus nyaman, harus lancar, harus enak, harus semuanya mulus, itu berbahaya. Nanti kita tanpa sadar jadi orang jumawa. Tahu jumawa? Jadi orang yang lupa diri. Jadi orang yang menganggap diri level paling tinggi daripada orang-orang lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, Lukas 18 ayat 9-14, dua orang di bait Allah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi bilang apa? Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku berdoa, aku rajin ibadah, aku baik, aku saleh, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Tapi pemungut cukai itu berdoa sambil menunduk dan memukul kepalanya. Aku orang berdosa, aku tidak layak, aku layak dimurkai. Yesus bilang, dua orang ini keluar dari bait Allah, siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai yang merendahkan diri. Tapi orang Farisi yang meninggikan diri tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya jadi orang Kristen itu, Bapak Ibu, kalau mau harmoni, mau hidupnya seimbang, selaras, kita jangan sampai terbuai menganggap diri kita diperkenan Allah, lalu kita mulai merendahkan orang lain. Jangan, jangan, dan jangan. Amin. Yang ketiga, Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua, perhatikan kata kamu semua, ayat 3 dan 5. Jika kamu tidak bertobat, maka kamu semua ini artinya apa? Setiap orang Galilea dan setiap orang Yerusalem, gak peduli siapapun dia dari mana asalnya, semuanya harus bertobat, semuanya harus beres di hadapan Tuhan. Dari ayat ini kita belajar, bahaya yang benar-benar bahaya adalah ketika hidup kita tidak ada penderitaan sama sekali, tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan sama sekali. Hidup seperti adalah berbahaya. Saya pernah pergi ke Bali. Saya turun dari mobil, naik kapal feri itu, ya, mobilnya diparkir, saya turun dari mobil. Di atas dek itu saya lihat ada seorang bapak gendong anak. Dan saya lihat bapak itu pakai kaos jogger. Tahu ya kaos jogger itu yang ada kata-kata lucu-lucu itu? Lalu saya baca tulisan di punggungnya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk apa? Masuk surga. Pernah baca tulisan itu? Atau pernah punya kaos itu? Saya mau tanya, tulisan di kaos itu, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, hidup seperti itu realistis nggak? Ada nggak hidup seperti itu? Nggak ada. Makanya dibikin lelucon kan? Dibikin lucu-lucuan kan? Kalau kita berpikir hidup ini semua harus nyaman, harus lancar, harus beruntung, harus enjoy, omsetnya harus naik terus, harus nyaman terus, nggak ada masalah. Hati-hati. Hidup seperti itu adalah hidup yang berbahaya. Kok nggak percaya sih? Rasanya nggak terima. Keliru mungkin undang saya khotbah. Hidup seperti itu malah menjauhkan kita dari Tuhan. Orang kalau sudah enak terus, lupa Tuhan. Betul apa betul? Saya mau tanya, ada nggak orang yang kaya raya mati bunuh diri? Terkenal artis lintas benua, mati bunuh diri. Kenapa? Karena lupa Tuhan. Hidupnya nggak balance, nggak seimbang. Sudah punya segalanya, masih ada yang rasanya kosong, rasanya sia-sia, rasanya hampa. Salomo aja pernah berkata, segala sesuatu di dunia ini sia-sia. Segala kemegahan dunia sia-sia. Maka itu kalau mau seimbang, mau balance, mau harmoni, kita harus sadar hidup di dunia ini nggak luput dari persoalan. Itu bagian daripada dinamika kehidupan yang diizinkan Tuhan, supaya kita selalu ingat Tuhan. Bilang sama sebelahnya, supaya ingat Tuhan bro, supaya ingat Tuhan sis. Jujur saya mau tanya, jawab yang keras boleh. Berapa banyak di antara kita bisa bertobat percaya Yesus? Itu diawali dengan persoalan. Betul? Berapa banyak di antara kita bisa bertobat pelayanan terima Yesus sungguh-sungguh?
Kristen kita bukan Kristen main-main, tapi Kristen yang sungguh-sungguh. Itu diawali dengan musibah persoalan. Itu semua dipakai Tuhan menjadi jalan pertobatan kita. Makanya hidup yang semua serba baik, serba lancar, serba enak, serba nyaman, itu dangerous buat kita. Dangerous. Hari ini saudara masih punya masalah? Sama dengan saya. Hari ini masih punya pergumulan penderitaan? Berarti hidup kita sudah ada di track yang benar. Pokoknya tidak cari masalah loh ya. Tidak bikin-bikin masalah loh ya. Sudah benar, sudah lurus, sudah taat, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada kesulitan. Itu bagian dinamika kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita bisa melihat kuasa penyertaan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau ingin melihat cahaya yang paling terang, maka lihatlah dari tempat yang paling gelap. Saya pernah pelayanan ke Bondowoso, karena saya sering pelayanan ke desa-desa, nyebrang sungai, di balik gunung dan sebagainya. Ke tempat-tempat yang sulit dijangkau mobil, ya, sampai ke Kalimantan, perbatasan Malaysia, ya. Kalau saudara ada di tempat yang tidak ada listrik, sinyal pun tidak ada, genset pun tidak ada, di tempat gunung yang paling tinggi, hawanya dingin, biasanya ngelihat bintang itu jauh lebih indah, betul? Kalau ngelihat bintang dari jalan Tunjungan, tidak indah. Tapi kalau ngelihat bintang di pojoknya gunung yang tidak ada listrik, ngelihat bintang itu bagus sekali, terang beneran. Kalau mau melihat kemuliaan Tuhan yang paling dahsyat, itu ada di tempat yang paling bawah ketika dalam penderitaan. Ayub bisa melihat kebesaran Tuhan ketika dia di tempat yang paling bawah. Dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang, tapi sekarang mataku melihat Tuhan sendiri. Betul? Yang terakhir, yang keempat, ketika Yesus diperhadapkan pada kabar yang tidak enak itu, Yesus berkata begini, jika kamu tidak bertobat, ayat 3 dan 5, kamu semua akan binasa. Baik kamu orang Galilea kalau nggak bertobat, baik kamu orang Yerusalem kalau nggak bertobat, baik kamu yang menderita atau kamu yang tidak menderita, baik kamu yang sengsara atau kamu yang nyaman-nyaman saja, intinya bukan itu dalam hidup. Keseimbangan, keharmonisan yang paling indah itu ada dalam pertobatan. Ketika Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat, ayat 3 itu menggunakan kata metanoete. Metanoete itu artinya pertobatan secara progresif. Karena Yesus orang Galilea, murid-muridnya orang Galilea, orang yang akrab dengan Yesus. Maka bertobatnya itu harus terus-menerus. Tiap hari bertobat seperti diajarkan doa Bapa kami, ampunilah kami. Itu kan setiap hari doa Bapa kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi ketika Yesus berkata dalam ayat 5, jika kalian tidak bertobat, itu untuk orang-orang Yerusalem. Bertobat di situ menggunakan kata metanoesate, artinya bertobat lahir baru, langkah awal, ya, percaya Yesus, dibaptis, percaya Tuhan sebagai juru selamat, lahir baru. Itulah kehidupan yang harmonis. Baik kita yang baru bertobat terima Yesus, kita mendapat damai sejahtera ilahi, Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Dan kita bertobat setiap hari untuk kita terus memancarkan karakter Kristus. Itu kehidupan yang harmoni. Sehingga makin lama, makin tahun, orang akan melihat, iya ya, si bapak ini dulu sifatnya ngamukan, kasar, sifatnya itu nggak sabaran, sekarang kok kalem ya, sekarang kok tenang ya. Kenapa? Karena ada perubahan menuju seperti Kristus. Wih, ibu itu dulunya cerewet loh, kalau ngomong nyelekit loh, ya, kalau apa-apa nggak kena serampangan sikat gitu ya. Sekarang kok lebih lembut ya, sekarang lebih sabar, lebih bisa menguasai emosi. Wow, ada perubahan. Jadi orang Kristen itu kalau mau harmoni hidupnya harus dekat dengan Tuhan. Makin lama makin dekat dengan Tuhan, karakternya akan seperti Kristus. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, sebuah contoh. Siapa di sini pernah makan fuyung hai? Angkat tangan. Semua. Ada yang nggak angkat tangan loh Pak. Fuyung hai dari bahasa fuyung hai. Ya, pemusik bisa standby. Saudara tahu, hai itu artinya apa?
Fu Yung Hai. Hai itu artinya apa? Laut. Jadi kalau saudara makan Fu Yung Hai yang asli harus mengandung bahan baku dari laut. Apakah itu? Kepiting. Itu yang jawab itu pasti pernah makan Fu Yung Hai asli. Kalau yang nggak jawab itu masih bingung. Saudara, Fu Yung Hai dari namanya saja kita harus tahu makanan itu wajib mengandung kepiting. Saya mau tanya, ada nggak Fu Yung Hai yang nggak ada kepitingnya? Kira-kira harganya berapa? Murah. 25.000, 30.000, nggak sampai 50.000. Tapi besar, itu tepung sama telur dikopiok itu melembung. Tapi yang jual itu berani ngaku-ngaku loh, ini Fu Yung Hai. Dan saudara percaya, saudara beli, ditanya makan apa Bu? Fu Yung Hai. Padahal nggak ada kepitingnya. Fu Yung Hai yang asli harus wajib, absolut, mutlak harus ada apanya? Dan biasanya tidak murah. Betul ya? Jangan-jangan saya ngomong gini pulang dari sini cari Fu Yung Hai lagi. Berarti di masyarakat itu banyak Fu Yung Hai yang palsu. Walaupun sebetulnya pakai nama Hai, tapi nggak ada yang Hai-nya, nggak ada kepitingnya. Tolong jawab, banyak nggak Kristen model Fu Yung Hai? Ngakunya Kristen, tapi nggak ada kepiting Kristusnya. Ngakunya pelayanan, ngakunya bisa khotbah, ngakunya jadi diaken hamba Tuhan, tetapi di dalam dirinya tidak ada keseimbangan dengan Kristus, gak ada keharmonisan dengan Kristus. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, kalau hidup kita pelayanan tanpa Kristus, semua yang kita lakukan cuma TP. You know TP? Tebar pesona. Khotbah kita, WL kita, pelayanan kita, semuanya cuma cari pengakuan manusia. Seseorang yang betul-betul ada keharmonisan dengan Tuhan, itu dibuktikan setiap pagi, bangun pagi, sembahyang, baca Alkitab. Itu nggak dilihat orang, itu fondasi yang kuat. Orang kalau suka bangun pagi, sembahyang, baca Alkitab, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, tengkar sama pasangan atau nggak tengkar, tetap suka baca Alkitab. Itu nggak dilihat orang di luar rumah. Itu harmoni dengan Kristus. Amin. Orang seperti itu nggak goyah. Mau ada masalah, mau ada fitnah, mau ada ujian, mau ada hinaan, nggak goyah. Dia tetap balance, tetap seimbang. Dan sampai akhir Yesus akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Siapa orang yang balance seimbang? Orang yang terus tiap hari dalam pertobatan. Amin. Tiap hari mencocokkan diri dengan Yesus, tiap hari connect dengan Yesus, maka dia akan terus disempurnakan, terus berkenan, terus indah di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita buka kedua tangan kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita buka kedua tangan kita. Mari tutup mata kita, pandang Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan kebetulan malam ini kita mendengarkan pengajaran firman seperti ini. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita.
Tuhan tahu kita punya masalah, Tuhan tahu kita punya pergumulan, Tuhan tahu kita punya kekurangan dan kelemahan. Tetapi Tuhan ingin lewat firman malam hari ini kita menjadi harmoni dengan Dia. Kita menjadi harmoni dengan sesama. Kita harmoni dengan diri sendiri. Ketika kita tidak menghakimi orang lain, kita harmoni dengan sesama. Ketika kita menyadari hidup ini anugerah Tuhan, tidak ada satu alasan untuk kita menyombongkan diri atau membanggakan diri, kita harmoni dengan Tuhan. Ketika kita menyadari semua dipakai Tuhan untuk bahan introspeksi dalam hidup kita, dan kita sadar kita ada dalam masalah, kita dalam track yang benar, kita ada dalam jalur yang benar, artinya kita butuh Tuhan setiap hari. Kita berdamai dengan diri sendiri. Hari ini biarlah kita mau beres di hadapan Tuhan. Setelah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadikan momen ini, kesempatan ini, kita harmoni dengan Tuhan. Kita harmoni dengan sesama. Siapapun di antara kita, kalau kita masih ketemu atau memiliki orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang mengecewakan kita, pulang dari ibadah, berdamailah dengan mereka. Supaya kehidupanmu jadi seperti Kristus. Kita jadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan. Dan saya percaya kalau kita menggenapi firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita menghidupi firman, maka hidup kita dipenuhi mujizat. Hidup kita diwarnai mujizat setiap hari. Bukan sesuatu yang sulit, tetapi itu bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hidupku menggenapi, mari bekerjalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus, urapi setiap kami, pimpin kami menggenapi firman-Mu Bapa. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Sama-sama dengan kita katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sebagai bintang-bintang-Mu, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu Tuhan menjadikan kami semakin hari semakin sadar bahwa kami mengikut Engkau bukan semata-mata untuk mencari keselamatan atau masuk surga, tapi sesungguhnya yang utama supaya membentuk karakter kami serupa dengan Engkau, sesuai dengan visi misi proskuneo yang Engkau berikan, membangun jemaat yang berwawasan kerajaan Allah dan berkarakter seperti Kristus, dan mempunyai misi membangun pujian, penyembahan, doa, dan pengajaran firman. Terima kasih Bapa, Engkau hidup Tuhan, Engkau yang membangun proskuneo, walaupun 1000 tangan tidak menghancurkan dan banyak sekali kendala dan fitnaan, tetapi Engkau yang mengangkat kami, dan Engkau sendiri yang memberikan nama, dan Engkau sendiri yang memberikan visi misi proskuneo, bukan untuk memperkaya, tapi untuk membangun jemaat yang berwawasan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan koreksi kami, murnikan kami Tuhan, agar kami menjadi umat yang semakin hari semakin serupa berkarakter seperti Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kembali Tuhan Bapak Pendeta Budiono Condro. Engkau semakin hari semakin terus mencerahi beliau, memberikan pencerahan, memberikan pewahyuan, agar dimanapun beliau berada menjadi berkat untuk memimpin, mengajar, dan membentuk dan menyadarkan setiap kami yang penuh dengan kebebalan, yang kami selalu merasa lebih suci dari semuanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, meteraikan firman dalam hati kami. Kalau bentar kami akan memasuki dalam ibadah perjamuan kudus. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau memberikan kami pengertian. Biarlah kami mengintrospeksi kami masing-masing, agar kami Tuhan berkenan masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.